Selamat pagi Bapak Ibu, Oma Opa yang dikasih Tuhan. Gimana, senang ya kita bisa bertemu kembali di persekutuan ini. Kita mau memuji, memuliakan Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, supaya kita tetap diperbaharui di dalam kehidupan kita ya. Tentunya kita kalau memuji Tuhan dengan hati yang gimana? Yang sedih? Oh, yang gembira. Karena hati yang gembira adalah obat pinter. Ya, hati yang gembira adalah obat. Ya, kalau kita sedih-sedih, kita nggak gembira. Aduh, sedih. Mau sedih apa mau gembira? Mau gembira ya. Kalau gitu kita nyanyi ya. Hati yang gembira. Dengan gembira. Boleh tepuk tangan. Hati yang gembira adalah obat. Seperti hati yang senang. Sepi semangat yang mana keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Tunggu sebentar, masih ada yang cemberut nyanyinya. Hati yang gembira, Tuhan senang. Mana gak gembira, senyum ya nyanyinya ya. Sekali lagi, baik. Hati yang gembira adalah obat. Seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Ya, Tuhan senang dengan hati yang gembira, dengan hati yang melayani lebih sungguh juga Tuhan senang. Silahkan duduk. Mari kita masuk dalam saat teduh. Dengan berdiri kita mau menyanyikan Mars Usia Indah. Dengan senang juga ya nyanyinya ya. Oke. Yang tidak bisa berdiri silakan duduk. Satu. Usia indah, angkat suaramu. Sabar, sebentar ya. Bersatu padulah usia indah, angkat suaramu, muliakan Tuhanmu, bangkitlah segera, ayunkan langkahmu, jadi teladan bagi dunia. Usia indah, sukacita senantiasa, tekun berdoa, mengasihi sesama. Usia indah, bersyukur senantiasa, teguh beriman, jadi berkat sesama. Bersatu padulah usia indah, angkat suaramu, muliakan Tuhanmu, bangkitlah segera, ayunkan langkahmu, jadi teladan bagi dunia. Usia indah, sukacita senantiasa,
dengan tetap berdiri, kita akan mengundang Tuhan hadir dalam persekutuan ini. Kita angkat pujian, Tuhan Allah hadir. Suci, 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 untuk selamanya dinyanyikan malak surga. Ya Allah, terimalah pujian jemaat beserta malaikat. Raja yang mulia, Dia Tuhan Bapa, mengagungkanmu selalu. Hingga aku ini sungguh beriman, akan seperti malaikat. Katakan, firman-Mu ya Tuhan, agar terlaksana. Silakan duduk. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, pada saat ini kami berkumpul di persekutuan usia indah, ingin memuji dan memuliakan Engkau, serta mendengar dan merenungkan firman kebenaran-Mu. Kuasailah hati dan pikiran kami oleh Roh Kudus-Mu, sehingga kami disegarkan dan mengerti akan kehendak-Mu. Berkati dan urapilah Bapak Pendeta Pramudia Hidayat yang akan membawakan firman kebenaran-Mu, supaya kami dapat mengerti dan menjalankannya dalam kehidupan keseharian kami. Ya Bapak, ampunilah segala kesalahan kami dan mampukan kami untuk terus berpegang akan perintah-Mu. Berkati juga kami yang bertugas pada hari ini. Kiranya kasih, sukacita, dan damai sejahtera menyertai kami selalu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan Mazmur pada hari ini akan diambil dari Mazmur 55 ayat 17 sampai 24. Kita membacanya bergantian ya. Ayat yang ganjil saya yang membacakan, ayat yang genap Bapak Ibu, dan ayat yang terakhir kita sama-sama. Mazmur 55 ayat 17 sampai 24. Tetapi aku hendak berseru kepada Allah, dan Tuhan akan menyelamatkan aku. Di waktu petang, pagi, dan tengah hari aku mengeluh dan mengadu, dan Dia mendengar suaraku. Ia membebaskan aku dengan aman dari serangan terhadap aku, sebab berduyun-duyun mereka melawan aku. Allah yang beratas jatuh bakal akan mendengarkan aku dan merendahkan mereka, karena mereka tidak mau mengubah hidupnya dan tidak takut akan Allah. Teman itu mengacungkan tangannya terhadap mereka yang hidup damai dengan Dia dan melanggar janjinya. Tetapi ia berminat menyerah, segala perkataannya lebih lembut dari
Serahkanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Dia tidak membiarkan orang benar goyah. Bersama-sama. Engkau ya Allah akan menjerumuskan orang lalim ke lubang sumur yang dalam. Penumpah darah dan penipu tidak akan mencapai setengah umur hidupnya. Tetapi aku tetap percaya kepadamu. Untuk menyambut kesaksian, mari kita menyanyikan dari Ku Ingin Berperangai, NKB 122 ayat 1 dan 2. Kami persilahkan kepada Bapak Gunawan yang akan membawakan kesaksian bagi kita semuanya. Ya, shalom. Lama saya tidak nongol di usia indah ya. Saya senang pada pagi hari ini ada dengan tema tentang pelayanan. Dan memang saya melayani pemulung, pengemis, anak jalanan, dan pengamen. Itu passion saya di situ. Saya akan membawakan sebuah pujian dari Don Moon, Mi Corazon, kekasihku. My heart is filled with song of praise. Hatiku penuh dengan pujian. Oke, music. My heart is filled with song of praise. You give me hope, you made a way. Now I long to live in your presence. My heart is filled. My soul sings. My spirit sob with every breath. I'm crying out, I want to live for you alone. You have captured my heart. Mi corazón, Lord, I give you my whole heart. Mi corazón.
Amazing grace rescues me. You paid the price, you set me free. I will sing your praises forever, my Savior and King. My soul sing, my spirit sound, with every breath I'm crying out, I want to live for you, oh Lord. You have captured my heart. Mi corazón, Lord, I gave you my whole heart. Mi corazón, I will give you glory. Tell the wonder story how you rescued me. I'm the guilty one, but you sacrificed your son, your one and only. Now I stand before you, blameless and holy. My soul sing, my spirit sound, with every breath I'm crying out, I want to live for you alone. You have captured my heart, my soul sing, my spirit sound, with every breath I'm crying out, I want to live for you alone. You have captured my heart. Mi corazón, Lord, I gave you my whole heart. Mi corazón. Amin. Tuhan berkati. Terima kasih Pak Gunawan atas pujiannya yang begitu indah. Kita harus terus melayani Tuhan dengan segenap hati. Karena Tuhan sudah berkorban untuk kita di kayu salib untuk menebus dosa kita. Itu ya. Baik. Mari kita akan menyanyikan lagu persiapan pemberitaan firman. Siapa yang berpegang? NKB 116 ayat 1 sampai 3. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia
berpegang padanya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Mari kita bersama-sama mempersiapkan diri untuk pemberitaan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami terus belajar bukan sekedar mengetahui apa yang menjadi pesan firman Tuhan. Tetapi kami juga belajar bagaimana semakin percaya dengan apa yang kami baca sebagai firman Tuhan itu. Sebab kami ada di masa tua kami. Kelemahan tubuh kami semakin banyak. Dan karenanya kami mesti semakin percaya akan kasih dan kuasa yang daripada Tuhan. Hari ini kami kembali akan belajar dari firman Tuhan. Biarlah Roh Tuhan yang Maha Kudus yang menolong kami di dalam segala keterbatasan kami. Ya Tuhan, bersabdalah. Dengan kerendahan hati kami mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik saudara-saudara, kita memperhatikan bagian dari Alkitab kita, yaitu dari 1 Korintus pasal 12. Kita akan membaca mulai dari ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ke-7. 1 Korintus pasal 12 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Sekarang tentang karunia-karunia roh. Aku mau, saudara-saudara, supaya kamu mengetahui kebenarannya. Kamu tahu bahwa pada waktu kamu masih belum mengenal Allah, kamu dipikat dan ditarik kepada berhala-berhala yang bisu. Karena itu, aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain Roh Kudus. Ada berbagai karunia, tetapi satu Roh. Ada berbagai pelayanan, tetapi satu Tuhan. Ada pula berbagai kegiatan, tetapi Allah yang sama juga yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama-sama. Saudara-saudara, demikianlah bacaan kita. Berbahagialah kita yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, adakah di antara saudara-saudara yang sekarang ini merasa muda? Adakah di antara Bapak Ibu yang pagi hari ini merasa muda? Kalau ada yang merasa, silakan angkat tangan. Saya ingatkan ya, baik-baik saya ingatkan. Merasa muda. Oke, ya. Saya ingatkan baik-baik ya. Itu cuma perasaan aja. Tolong. Kenyataannya
tua. Ya, baik saudara-saudara. Ini pertanyaan yang kedua. Dengan demikian, ada yang merasa muda, kenyataannya tua. Dengan demikian, siapa di antara Bapak Ibu saudara-saudara yang merasa tidak berguna? Jatuh bangun semua berguna. Kalau bangun berguna, Bu. Siapa di antara Bapak Ibu yang merasa tidak berguna? Sekarang penting. Siapa di antara Bapak Ibu yang merasa saya berguna? Hati-hati ya. Merasa kenyataannya? Loh, gimana sih? Sekarang begini, siapa yang merasa berguna? Banyak. Kenyataannya berguna, begitu dong. Kok masa merasa berguna tapi kenyataannya tidak berguna? Nggak bisa begitu ya, saudara-saudara ya. Nah, ini yang pertama ya. Ini nggak berguna ini saudara. Kelebihan loh. Murah loh, iki sinom loh. Ya, ini dulu. Nah, saudara, sederhana saja. Ada seorang lansia. Ya biasalah kalau lansia itu kan ya dia selalu goyang. Selalu goyang ya saudara. Tangannya selalu goyang. Puyutan maksudnya itu. Ya. Kemudian ya lansia sebagaimana biasanya. Gerakannya lambat. Sudah goyang lalu gerakannya lambat. Matanya. Ya. Kulitnya. Ya. Lebih banyak duduk, lebih banyak berdiri. Duduk. Lebih suka ngantuk, lebih suka seger. Saya senang Bapak Ibu jujur. Tapi ya nggak usah gitu-gitu amat sebenarnya. Ya begitu ya, dia sudah goyang terus, matanya sudah rabun, gitu, jalan juga susah. Kemudian dia duduk di tepi sungai begitu ya. Menikmati pemandangan gitu. Berpikir dalam hatinya, kok nggak bisa berenang ya saya. Ya sudahlah gitu. Dia berdiam dan kemudian melihat-lihat. Lalu dia pergi lagi berjalan begitu. Di tengah jalan dia menemukan biji-biji begitu ya. Lalu biji itu dia kumpulkan. Lalu diwadain kantong. Ya lumayan lah ya. Lumayan ada gunanya gitu. Ada biji berantakan gitu dia bisa bersihin meskipun bersihinnya rada lama begitu ya. Lalu dia jalan lagi. Di sepanjang jalan setelah dia menemukan biji dia berpikir. Kenapa Tuhan izinkan saya menemukan biji? Pertanyaan nomor 2. Kenapa Tuhan izinkan saya masih punya kekuatan untuk jongkok dan bebersih? Pertanyaan nomor 3. Kenapa Tuhan izinkan saya punya kemampuan melihat benda yang begitu kecil? Lalu dia jalan lagi dan ya biasalah sudah capek duduk lagi dan kemudian dia duduk di depannya ada ya semacam meja gitu besar gitu. Masih menghadap sungai, di belakangnya banyak pohon.
Pertanyaan-pertanyaan tadi ya, kenapa saya masih bisa jongkok, kenapa Tuhan masih izinkan saya masih bisa membersihkan, masih bisa melihat jalan dan seterusnya. Ternyata itu pertanyaan yang penting sekali. Dan kemudian pertanyaan itu menolong orang tua ini memberi inspirasi kepada orang muda. Ada orang muda lewat di hadapannya dan kemudian orang muda itu bertanya, "Opa, mengapa Anda tadi saya lihat melakukan hal yang menurut saya tidak berguna? Itu kan biji yang sudah dibuang orang. Gak ada harganya. Gak ada gunanya." Sekali lagi karena kakek itu tadi sudah menemukan pertanyaan dan berusaha menemukan jawab. Kenapa Tuhan izinkan saya bisa lakukan itu? Lalu kakek tua itu bilang kepada anak muda yang di hadapannya. "Dulu, waktu aku masih muda, aku punya kerinduan untuk melakukan hal besar. Makanya tadi waktu di depan sungai pertama kali dalam hatinya berpikir kenapa sih gue gak berenang begitu ya. Itu jiwa mudanya masih ada padahal dia sudah tua. Waktu masih muda aku selalu ingin melakukan hal-hal besar. Aku berpikir bahwa barulah hidupku berarti kalau aku menghasilkan sesuatu yang hebat. Tetapi setelah saya tambah tua, melewati banyak tahun. Dan aku sekarang sudah bisanya hanya ngumpulin biji ini. Lama-lama aku belajar bahwa Tuhan itu tidak meminta aku besar. Wah, ini dalam sekali saudara-saudara. Aku belajar bahwa Tuhan tidak meminta aku besar. Dia meminta aku setia. Dan kesetiaan itu dimulai dari apapun juga, bahkan dari hal yang kecil yang dapat aku lakukan hari ini. Pemuda itu terdiam seperti saudara-saudara pada saat ini. Jadi betul lah saudara-saudara masih muda semua ya. Lalu ketika terdiam itu, lalu si kakek tua itu mengeluarkan apa yang tadi dia kumpulkan, apa tadi? Biji kecil. Ditaruh di depan ini loh, di meja. Yang tadi ada di hadapannya. Lalu kakek itu bilang, selama Tuhan masih memberiku hidup, selama itu pula aku ingin memberi. Tidak lama kemudian ada datang banyak burung dari belakang. Hinggap di depan meja itu dan memakan semua biji-biji yang tadi dikumpulkan kakek itu. Rupanya burung itu gak berani injek tanah. Ada burung khusus yang tidak mau injek tanah. Dan kemudian burung itu menghabiskan seluruh makanan yang dikumpulkan kakek tadi. Gara-gara kakek tadi. Gara-gara tindakan yang sangat sederhana. Burung itu bisa makan. Burung bisa makan juga tindakan sesuatu. Fenomena yang sangat sederhana, saudara. Tapi lihatlah ada banyak orang yang menghakimi sesuatu yang sederhana itu. Coba sekarang saudara-saudara jadi burung. Itu hal sederhana apa hal besar? Besar. Masalahnya saudara-saudara manusia sih, bukan burung sih. Coba jadi burung pada saat itu. Ada engkong-engkong baik benar gitu ya. Dia ngasih makan gitu ya. Mungkin sekali lagi kita banyak melakukan hal yang kecil. Sederhana. Tetapi yang kecil, yang sederhana itu persembahan yang besar. Yang sangat berkenan bagi Tuhan. Sekali lagi saudara-saudara, ini cerita bukan tentang kekuatan fisik. Ini cerita juga bukan tentang usia. Ini cerita bukan tentang karya besar.
tetapi tentang hati yang besar, hati yang setia, hati yang mau memberi apapun yang dimiliki. Tenaga cuma segitu, ya sudah, ini diberikan. Selama Tuhan masih memberi napas, selalu ada sesuatu yang dapat dipersembahkan untuk Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, 1 Korintus pasal 12 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7 yang kita baca bersama-sama. Nampaknya ini ayat yang kelihatannya indah, tetapi sesungguhnya ayat yang barangkali susah untuk dicerna dan diterima karena hati kita ada persoalan. Saudara-saudara, jelas narasi yang muncul dalam 1 Korintus itu adalah setiap orang menerima karunia dari Roh Kudus. Setiap orang menerima karunia dari Roh Kudus. Saudara-saudara, Paulus menekankan bahwa karunia merupakan pemberian ilahi yang unik. Jadi uniknya itu adalah tujuannya. Kalau tujuannya hanya pada satu orang tertentu, itu biasa. Tapi ini uniknya, pemberian itu justru tidak tertuju pada satu, tapi tertuju pada banyak hal. Pada banyak insan, pada banyak tujuan. Ya begitulah ketika Allah menganugerahkan karunia-Nya kepada dunia ini. Semua orang dapat pemberian yang begitu unik. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau pada saat ini terjadi hujan besar dan kemudian kita bersyukur kepada Tuhan, hawanya jadi adem. Kita adalah orang Kristen, dapat hawa adem dari Tuhan. Kita adalah orang Kristen yang rajin datang ibadah minggu, ibadah lansia, dapat hujan. Kita sudah berkorban, datang ke sini jauh-jauh. Kita mengorbankan waktu, tenaga, bahkan uang. Lalu dapat hujan besar. Waduh, ya pas banget lah. Tapi bagaimana kalau ternyata hujan itu juga ngucur di atas penjara? Di tempat kumpulnya orang yang pernah berbuat jahat. Bagaimana kalau hujan juga ternyata berkucur-kucuran bagi orang yang kita sedang tidak suka sama dia, yang pernah melukai saya? Bagaimana? Apakah kita berkata, terima kasih Tuhan, hujannya terjadi untuk semuamu? Atau, ya Tuhan kalau boleh mah udah yang di sana mah gak usah dihujanin, biar kapok. Biar dia bertobat. Biar dia sadar. Tapi menariknya saudara-saudara, firman Tuhan mengatakan, Roh Kudus itu bekerja dalam diri semua orang. Bisa masuk ke sana, bisa masuk ke sini. Gak ada yang membatas-batasi Roh Kudus. Nah, yang jadi soal juga adalah Roh Kudus itu tidak hanya bekerja dalam diri orang yang kuat. Tidak hanya bekerja dalam diri orang yang muda. Tetapi setiap orang, termasuk yang merasa muda-muda ini. Roh Allah yang Maha Kudus bekerja di dalam kita. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, 1 Korintus 12 ayatnya yang keempat mengatakan,
ada rupa-rupa karunia, tetapi satu roh. Kepada mereka yang merasa dirinya muda ini, dan ternyata sungguh-sungguh berkarya, lihatlah. Yang ternyata merasa berguna dan sungguh-sungguh telah terlihat berguna, lihatlah perjalanan panjang yang sudah ditempuh sedemikian rupa mahal, sedemikian rupa melelahkan, sedemikian rupa panjang begitu. Di dalam perjalanan itu ada keteguhan. Di dalam perjalanan itu menemukan hikmat. Di dalam perjalanan itu latihan jadi sabar. Sekali lagi, perjalanan itu pada akhirnya adalah karunia Tuhan. Kasih karunia Tuhan itu bukan cuma uang yang datang. Bukan cuma kesehatan yang saya terima dan rasakan. Pengobatan yang berhasil. Perjalanan panjang adalah juga kasih karunia dari Tuhan. Saya kalah panjang saudara-saudara dibanding Bapak Ibu saudara-saudara. Itu saja udah kelihatan. Yang berikutnya saudara-saudara, kasih karunia itu diberikan untuk membangun kehidupan bersama. Kalau kita memperhatikan bacaan kita, kepada setiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Saudara, pada bagian ini kita belajar tentang juga bagaimana melayani dengan lebih sungguh. Tadi pertama dasarnya kuat, jangan lupa. Kasih karunia itu diberikan kepada semua orang. Jadi kita pasti bisa melayani dengan sungguh. Lalu kalau kita mau melayani dengan sungguh ada bagian yang penting disampaikan di ayat yang ke-7. Melayani dengan sungguh itu berarti orang dikaruniakan pernyataan roh untuk, nah ini kata-kata pentingnya, kepentingan bersama-sama. Jadi, kalau untuk kepentingan bersama-sama, karunia itu disimpan atau dibagikan. Karunia itu ditahan-tahan atau dilepaskan. Karunia itu diberikan dengan ketulusan atau dengan pamrih. Ketulusan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Jelas karunia tidak untuk disimpan dalam diri sendiri. Ini harusnya diserahkan agar nama Tuhan dipermuliakan. Semua orang merasakan kasih Tuhan. Dan dengan demikian komunitas ini dibangun. Saudara, kadang-kadang memang memberikan sesuatu kepada orang lain dengan tulus itu susah sekali. Bukan sekali-sekali susah, tapi susah sekali. Coba perhatikan apa yang pernah kita relakan untuk anak-anak, untuk teman, untuk tetangga. Apakah itu benar-benar rela dilepaskan? Atau di dalam hatinya, ya nanti kalau misalnya saya butuh bantuan, saya datengin dia. Atau kan kamu dulu udah mamah asuh sampai udah gini gede. Sekarang waktunya dong. Atau udah begini banyak dikasih. Kok sekarang balasannya seperti ini? Sekali lagi saudara-saudara, bicara tentang ketulusan itu susah. Bicara tentang benar-benar melepaskan itu susah. Ya.
Tapi berbicara tentang memberikan yang terbaik, bicara tentang melayani dengan sungguh-sungguh, kata-kata sungguh-sungguh itu bicara dengan apakah memang sungguh-sungguh direlakan. Apakah sungguh-sungguh tidak ingin membangun prasasti. Ada tanda tangannya, ada tanggalnya, lalu dibaca semua orang supaya orang-orang tahu dan mengenangnya. Sekali lagi saudara-saudara, ada banyak persoalan ketika kita tidak memberikan dengan tulus hati. Ada orang berdoa, diucapkan dengan pelan-pelan, dengan senyum. Lalu di dalam doanya itu mengatakan, Tuhan, saya akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Saya akan memberikan tenaga saya, pikiran saya, talenta saya, kemampuan-kemampuan saya untuk Tuhan. Lalu begitu menyelesaikan doa itu mengatakan amin, kemudian ia mewujud nyatakan apa yang sudah didoakan Tuhan itu. Dia ketemu dengan orang susah, dia menolong, dia datang ke gereja, terlibat dalam pelayanan. Dia lakukan semua, jadi dia terlihat sekali sebagai orang yang begitu baik. Mewujudkan apa yang sudah didoakannya. Dia lakukan itu di hari yang berikutnya, hari yang berikutnya, hari yang berikutnya. Siapa sih yang menjamin kalau orang sudah melakukan sesuatu yang baik lalu hidupnya tidak menemukan musibah? Lalu hidup yang kemudian akan selalu mendapatkan dukungan dari banyak orang. Tidak. Musibah bisa terjadi kapan saja dan menimpa siapapun juga. Dan di dunia ini ada berbagai macam orang dan kemudian dia bisa baik dan bisa jahat kepada dia yang sudah melakukan apa yang baik itu. Ketika terjadi kecelakaan dan kemudian ketika tidak ada yang menolong sama sekali. Doanya berubah. Tuhan, kapan saya sudah baik? Kenapa saya mesti mengalami hal ini? Dan bukan cuma doa, kemudian datanglah pertanyaan-pertanyaan dari orang. Pak Pendeta, kenapa sih orang baik tuh harus mengalami sesuatu yang jahat? Jadi apa kita kemudian tidak usah berbuat baik kalau begitu? Tidak usah melayani kalau begitu. Sekali lagi saudara-saudara, dalam jalan hidup manusia bisa terjadi apapun juga. Bisa terjadi kecelakaan, bisa terjadi kejahatan, bisa. Justru dengan kejadian-kejadian itu lalu kita akan kelihatan. Yang kemarin dikerjain itu, tulus apa kagak? Sungguh-sungguh atau ada udang di balik bakwannya itu. Usia tidak menghalangi melayani Tuhan. Amin saudara-saudara. Amin ya. Usia tidak menghalangi seseorang untuk melayani Tuhan. Paulus dalam tulisan kita yang kita baca hari ini sama sekali tidak menyinggung soal umur. Tidak menyinggung, menuliskan kata-kata kaum muda, kaum dewasa, kaum anak-anak. Bersih. Yang dikatakan Paulus sungguh-sungguh murni pure tentang karunia. Maka dengan demikian saudara-saudara bicara tentang karunia yang dicurahkan itu bukan berhenti diberikan Tuhan pada masa pensiunnya seseorang.
Yang ngatur soal pensiun tuh manusia. Yang menetapkan umur pensiun manusia. Yang menetapkan kebijakan tentang pensiun manusia. Paulus adalah seorang manusia yang begitu punya relasi kuat dengan Tuhan, mengalami banyak kasih karunia daripada Tuhan. Dalam tulisannya itu mengingatkan, kasih karunia Tuhan itu tidak mengenal situasi pensiun. Justru, kalaupun manusia sudah ditetapkan oleh manusia lainnya sebagai orang yang pensiun, penetapan pensiun itu sendiri adalah penetapan dia sebagai guru kehidupan. Tempat belajar, tempat bertanya, tempat bukan cuma mencari tahu, tapi mencari nasihat. Dalam dunia kerja, dalam dunia pelayanan, justru bukankah kita sering bertanya-tanya kepada yang jauh punya pengalaman, yang disebut kemudian sebagai guru kehidupan. Sebenarnya di balik Rasul Paulus tidak mengutip tentang usia, artinya kasih karunia itu benar-benar tanpa batas. Maka sebenarnya Rasul Paulus juga mengatakan usia itu bukan batas, tapi berkat. Betul ya, makin tinggi usia orang makin berkat ya. Makanya kalau ulang tahun dinyanyiin itu berkat. Apalagi kalau nraktir kan berkat itu kan. Ya, saudara ya. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan tidak menuntut kita melakukan hal besar dalam rangka melayani dengan sungguh-sungguh. Tuhan tidak menuntut kita melakukan hal besar. Tuhan meminta kita setia dalam hal kecil. Karena dari kesetiaan itulah namanya dimuliakan. Saya nggak tahu lagu terakhir itu apa nanti, tapi sebenarnya ada yang cocok sama tema kita. Sungguh inginkah engkau lakukan hal besar, jangan tunggu tiba saatnya. Kini tugasmu kerjakan dengan baik benar, jadilah suluh dunia. Jadilah suluh dunia, jadilah suluh dunia. Mungkin ada yang terhibur karena sinarnya, jadilah suluh dunia. Luar biasa ini, GKI garis keras betul ini. Lagunya hafal ya. Ada yang tahu NKB nomor berapa? NKB nomor Wiro Sableng 212. Ya, Tuhan berkati kita sekalian. Amin. Kami sejenak hendak berdiam di hadapan Tuhan. Kami merenungkan tentang hari-hari kami yang sudah lalu. Kami merenungkan tentang pengalaman-pengalaman pahit kami. Kami merenungkan betapa Tuhan sudah mengizinkan itu terjadi. Dan kami mulai bertanya, mengapa kami kuat
sampai pada saat ini. Untuk apa kami dibiarkan menjadi semakin kuat oleh Tuhan? Kami bersyukur untuk setiap keadaan kami, Tuhan. Kami bersyukur sebab kami terus diberikan kesempatan untuk melakukan dan melayani dengan lebih sungguh-sungguh lagi. Di dalam kesempatan doa syafaat ini, kami berdoa untuk Ibu Kok Ivy pasca operasi retina mata. Kami juga berdoa untuk Ibu Liana Cahyadi pasca operasi lutut. Kami berdoa untuk Ibu Luciawati Utomo pasca operasi tulang panggul. Dan kami berdoa untuk teman-teman kami, saudara-saudara kami, kenalan-kenalan kami, keluarga kami yang dalam proses pengobatan. Tuhan yang menolong, Tuhan yang memberikan semangat dan kegembiraan. Tuhan yang menolong agar mereka boleh menemukan hikmat Tuhan di balik setiap pengobatan yang sudah dan sedang dijalaninya itu. Sehingga pasca sakitnya, mereka boleh melihat betapa kasih karunia Tuhan dicurahkan. Kami berdoa untuk kesehatan pengurus dan seluruh umat Usinda beserta keluarga masing-masing. Di dalam situasi cuaca belakangan yang tak menentu ini, di dalam kondisi keringkihan tubuh kami ini, biarlah Tuhan yang menolong agar kami tetap sehat dan melihat serta mengalami sukacita di dalam Tuhan. Kami berdoa untuk program kerja Usinda yang telah direncanakan agar dapat berjalan dengan baik, membawa berkat bagi banyak umat Usinda sesuai dengan rencana serta kebaikan Tuhan. Dan kami tidak putus-putusnya berdoa untuk proses pembangunan gedung Gereja Kristen Indonesia Gading Serpong. Kiranya Tuhan yang mencukupkan dananya sehingga dapat selesai dengan tepat dan kami boleh beribadah di sana. Ya Tuhan, inilah doa syafaat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih Pak Pram, Pak Pendeta Pram atas firman-nya yang sudah diberikan kepada kita. Tuhan tidak menuntut kita melakukan hal besar. Tuhan meminta kita setia dalam hal kecil. Karena dari kesetiaan itu namanya dimuliakan. Kita akan mengucap syukur karena Dia sudah memberkati kita dalam segala hal. Karena itu kita akan memberikan ucapan syukur kita. Ayat yang mengiringi persembahan kita diambil dari Mazmur 30 ayat 5. Nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya. Dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Kita akan mengiringi persembahan kita dari PKJ 149 ayat 1, 2, dan 3. Ucap syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan oleh-Nya. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru baginya. Nyanyikanlah dengan riang karena kasih setia Tuhan nyanyilah. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru baginya. Muliakan nama Tuhan karena kuasa-Nya abadi muliakan. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu
senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru baginya. Nyanyikanlah dengan riang karena kasih setia Tuhan, nyanyilah. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru baginya. Muliakan nama Tuhan karena kuasanya abadi, muliakan. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru baginya. Ulangi ayat 1. Syukur pada Tuhan karena kita menyelamatkan olehnya. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru baginya. Nyanyikanlah dengan riang karena kasih setia Tuhan, nyanyilah. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru baginya. Muliakan nama Tuhan karena kuasanya abadi, muliakan. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru baginya. Dengan berdiri kita akan membawakan persembahan kita. Bapa kami sumber berkat, kami bawa persembahan kami sebagai tanda rasa syukur kami kepadamu. Berkatilah persembahan ini hanya untuk kemuliaan-Mu saja. Dan ajarkan kami untuk dapat melayani-Mu dan dengan sesama, dengan lebih sungguh. Sebab Engkau telah lebih dulu melayani kami dengan kasih-Mu yang tak berkesudahan. Terimalah persembahan kami ini, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Dengan tetap berdiri kita akan, Tuhan Yesus sudah memberi teladan kepada kita. Ia melayani dengan mengajarkan kasih, membuat hati orang bersuka cita. Demikian pula kita harus saling melayani dan mengasihi dengan lebih sungguh. Mari kita menyanyikan lagu melayani, mengasihi dan mengampuni dengan lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku. Melayani lebih sungguh. Mengasihi lebih sungguh. Mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku. Mengasihi lebih mengampuni lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengampuni kepadaku. Mengampuni lebih sungguh. Ngomong-ngomong, saudara-saudara sadar nggak ayat Masnya tadi salah? Sadar ya, tapi kan saya juga sebenarnya kaget begitu ya.
Cuma kalau pendeta tuh harus pinter main sandiwara di depan. Dan harus pinter mengolah kata-kata yang berubah dari skenario yang tadi direncanakan. Aduh, udah kebaca keluar begini, bagaimana begitu ya. Ayatnya dicari, oh iya kita harus bertahan dalam penderitaan. Sebenarnya di luar skenario itu semua saudara-saudara. Mendadak di sini saya bikin itu. Tapi saya mengaku di hadapan saudara-saudara supaya saya bisa melayani dengan lebih sungguh ya saudara-saudara ya. Sekali lagi bisa aja ya begitu ya. Mari kita baca ayat masa saudara-saudara ya. 2, 3. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, tetap segar dan bugar ya. Mari mengarahkan hati pada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat pagi menjelang siang Bapak Ibu sekalian. Mohon kesabarannya sebentar untuk beberapa warta lisan. Atas nama pengurus Komisi Usia Indah, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Pramudia Hindayat selaku pembawa firman pada hari ini. Tuhan memberkati pelayanan Bapak. Terima kasih juga kepada pemimpin pujian Ibu Julia, singers Pak Rudianto dan Ibu Hermin, pemusik Ibu Anita Purwanti, penerima tamu Ibu Janti Karnoto dan Ibu Ernawati, multimedia Saudara Efrat. Tema persekutuan kita minggu depan tanggal 26 November 2025 dengan tema Sampai Memutih Rambutku yang diambil dari Yesaya 46 ayat 3 sampai 4. Pembicara Saudara Gerard Mutiha. Pemimpin pujian Ibu Nancy Ko, singers Ibu Yeni Sinta dan Ibu Linawati, pemusik Ibu Amelia, penerima tamu Ibu Murwati Suripto dan Ibu Lani Jayadi, pembaca warta Ibu Yani. Apakah ada tamu yang hadir untuk pertama kali pada hari ini? Mohon memperkenalkan diri. Wajah lama semua ya. Wajah lama tapi semangat baru. Ada beberapa pengumuman dari komisi. Setelah persekutuan ada MMA dan latihan paduan suara. Tanggal 21 November hari Jumat ada kegiatan melukis. Di GK jam 9 pagi. Dalam rangka aksi Natal, GKI Gading Serpong akan mengadakan aksi sosial dengan mengumpulkan baju layak pakai untuk Usinda. Dapat dikumpulkan hari ini setelah persekutuan. Jika masih ada yang ingin berbagi baju layak pakai, bisa dikumpulkan langsung ke Geria Anugerah setiap hari sampai tanggal 29 November 2025. Ada lagi pengumuman untuk undangan Natal, perayaan Natal di rumah Ibu Elin. Keluarga Ibu Elin mengundang segenap jemaat Usinda untuk merayakan Natal bersama pada hari Sabtu tanggal 6 Desember 2025, waktu pukul 10 sampai selesai. Bertempat di Jalan Golf View nomor 399, Taman Golf, Lipo, Karawaci. Bagi jemaat Usinda yang ingin ikut merayakan Natal, diharapkan untuk mengisi form pendaftaran yang disediakan di meja tamu, persekutuan atau daftar pada pengurus paling lambat tanggal 30 November. Bagi yang mengikuti antar jemput atau menggunakan kendaraan sendiri, wajib daftar untuk menghitung konsumsi.
Disediakan kendaraan angkot bagi jemaat yang memerlukan jemputan dan bersama-sama berangkat menuju rumah Ibu Elin, kumpul di Geria Anugerah jam 8.30. Geria Anugerah ya, bukan di sini, yang di sana yang ada polinya. Kita akan bersama-sama berangkat jam 9, jadi jam 8.30 sudah kumpul, on time ya. Ada satu lagi tentang seminar kesehatan. Temanya mencegah sebelum parah. Rahasia menjaga ginjal dan jantung tetap sehat. Pada hari Minggu 30 November 2025, jam 13, jam 1 siang sampai selesai. Di aula lantai 6, Semak Penabur, yang biasa kita kebaktian hari Minggu. Disediakan konsumsi, jadi nggak akan kelaparan ya. Pendaftaran seminar kesehatan melalui Penatua Inge setelah persekutuan Usinda. Kalau enggak boleh daftar juga ke pengurus ya. Ya pokoknya ini deh. Jadi bingung. Harusnya penatuanya datang, tapi ini enggak datang. Pokoknya ini aja deh. Ke Ibu Anita katanya, daftarnya sama Ibu Anita ya. Gitu. Terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu sekalian. Anita Citrawati. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Sampai bertemu di minggu yang akan datang. Tuhan memberkati kita semua.